hari ini Bapak dan Ibu dikumpulkan oleh Allah di tempat yang cukup indah ini dalam rangka mengemban tugas untuk tugas dunia dan akhirat, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak mau melaksanakan ibadah haji. Ibadah hajinya saja sudah termasuk kategori ibadah yang luar biasa. Ngantrinya juga luar biasa. Setelah memang Bapak niatannya ibadah, ditambah ibadah untuk menjadi petugas, mendampingi kesuksesan ibadah daripada jamaah yang insya Allah nanti akan membersamai Bapak-Bapak semuanya. Suara lantang hadir saat berdebat. Sejenak rehat untuk meminum obat. Selamat datang hadirin dan para pejabat. Semoga selalu sehat dan semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembinaan dan pembekalan Karu dan Karuh tahun 2025. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, yaitu diwakili oleh Bapak Kasubag TU Bapak Haji Muniruddin, yang kami hormati Bapak Kasih PAU Kemenag Kota Cilegon Bapak Haji Jarkoni, yang kami hormati. Sebagai pembuka acara pada hari ini, mari kita awali dengan membaca ayat Al-Basmalah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu para petugas kloter TPHI, TPIHI, TKHI, kloter 44 dan 54 Kota Cilegon, yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pembinaan dan pembekalan, petugas Karom, ketua rombongan, dan petugas Karu, ketua regu, jemaah haji reguler Kota Cilegon tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan dan pembekalan Karu Karom tahun 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kita selaku umat dan pengikutnya mudah-mudahan kelak mendapat syafaat. Bapak Kepala Kantor yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan bahwa pada hari ini Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pembekalan ketua rombongan dan ketua regu pada tanggal 29 April 2025 di Aula Setda Kota Cilegon. Ini bersumber dari dana pokok Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Pokok ini pengelolaan keuangan operasional haji, jadi dana pokok namanya. Bahwa di tahun yang lalu kegiatan yang sama ini kita lakukan dan di tempat ini, dan alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan saat ini juga acara ini tentu bisa berjalan secara baik, sukses dan lancar. Dengan harapan tentu adanya peningkatan pemahaman dan peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji Kota Cilegon melalui sinerginya petugas, baik itu petugas kloter, kemudian petugas Karom dan petugas Karu, ketua regu. Jamaah haji
Peserta yang hadir untuk kegiatan ini berjumlah 94 orang. Dengan tentunya perlu saya sampaikan Bapak Kepala Kantor bahwa jemaah Kota Cilegon ini berjumlah 612 dan terbagi menjadi 2 kloter. Kloter yang pertama adalah kloter 44 JKG berangkat pada tanggal 19 Mei 2025, dan yang kedua adalah kloter 54 JKG berangkat pada tanggal 24 Mei 2025. Kloter 44 JKG terdiri atas jemaah 386, kemudian TPHI 1, TPI 1, TKHI 2, TPHD 3. Jadi total semuanya yaitu 393 jemaah dan petugas. Kloter 54 JKG ini terdiri dari jemaah 232, kemudian TPHI 1, TPHI 1, kemudian pembimbing KBI HU 3, TKHI 2, dan PHD 3, total 242. Untuk kloter 44 JKG berarti ini karom berjumlah 10 orang, karena memang jemaah Cilegon itu jadi ada 10 bus. Dalam satu bus itu dipimpin oleh satu karom, oleh seorang karom. Kemudian untuk kloter 54 ini petugas karomnya ada 5 petugas karom, dan karu berjumlah 22 orang karu. Itu sebagai rincian dari jumlah peserta yang akan bertugas di kloter 54 sebagai ketua rombongan maupun sebagai ketua regu, dan di kloter 54 sebagai ketua rombongan dan ketua regu. Tentu pada kesempatan yang baik ini mohon kiranya Bapak Kepala Kantor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasukan TU, untuk memberikan arahan, nasihat, berjalan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasih PH Kemenang Kota Cilegon. Selanjutnya sambutan dan arahan Bapak Kepala Kantor dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Muniruddin, untuk waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Kasih
Alhamdulillah hadir dalam hal ini adalah Kasih PHU dan Kasih Bimas di Kementerian Agama Kota Cilegon. Yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hari ini dan seterusnya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang terbaik dari yang baik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan di hadapan Allah kecuali rasa syukur kita yang diiringi dengan ketundukan dan kepatuhan kita untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Selawat beserta salam mudah-mudahan Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hari ini Bapak dan Ibu dikumpulkan oleh Allah di tempat yang cukup indah ini dalam rangka mengemban tugas untuk tugas dunia dan akhirat, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak mau melaksanakan ibadah haji. Ibadah hajinya saja sudah termasuk kategori ibadah yang luar biasa. Ngantrinya juga luar biasa. Setelah memang Bapak niatannya ibadah, ditambah ibadah untuk menjadi petugas, mendampingi kesuksesan ibadah daripada jamaah yang insya Allah nanti akan membersamai bapak-bapak semuanya. Di dalam kesempatan ini juga ada orang yang lebih beruntung dan menjadi pilihan lagi, yaitu petugas kloter, yang memang ini keberhasilannya karena telah mengikuti tes kemudian lulus dan dijadikan petugas. Nah, ini juga di samping di sisi memang ini mendapatkan tugas yang mulia dan yang amat istimewa, namun di pundaknya juga diberikan sebuah beban yang besar. Seandainya saja pelaksanaan ibadah haji di tahun 2025 ini tidak berjalan dengan baik, maka secara moral petugas yang telah lulus dan ditugaskan itu juga mempunyai beban moral yang amat sangat besar. Dengan demikian, pemerintah juga merasakan bahwa tidak cukup hanya untuk dipegang dengan beberapa orang itu saja. Karena ini telah disiapkan antara adalah petugas pembimbing haji, kemudian petugas kesehatan, ya, maka ditambahlah dengan petugas yang disebut dengan ketua rombongan atau yang biasa disebut dengan karo, yaitu bapak-bapak di sini yang terpilih. Kemudian karo pun juga merasa kurang maksimal, maka ditambah juga dengan yang disebut dengan ketua regu, yang dimana karom itu biasanya membawahi atau memimpin satu rombongan, satu bis. Kemudian kalau ketua regu itu adalah memimpin kurang lebih sekitar 9 orang, 10 termasuk kepada ketua regunya itu. Inilah menunjukkan bahwa bagaimana teliti dan kehati-hatiannya pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan agar jamaah hajinya betul-betul merasakan mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Maka hari ini saya menyampaikan perwakilan dari Bapak Kepala Kantor yang mohon maaf hari ini tidak bisa membersamai Bapak dan Ibu semua, bukan karena tidak mau, akan tetapi karena bentroknya acara
dan acara tersebut tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau menghadiri acara tersebut dan saya hari ini diwakili untuk berada di tempat ini. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan kembali, sehingga nih, ketika Bapak dan Ibu sudah ditentukan dan dinyatakan sebagai ketua regu dan sebagai ketua rombongan, maka bukan hanya sebatas menerima iya saja, akan tetapi Bapak di situ diberikan sebuah beban. Yang pertama, kalau ketua regu harus bertanggung jawab kepada anggotanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sudah siap dan memang sudah tahu akan tugas hal itu. Yang pertama adalah tugasnya untuk berkoordinasi agar jangan sampai para anggota regunya ini betul-betul terlantar dalam melaksanakan baik dalam ibadah mahdohnya ataupun ibadah huir mahdohnya, baik dalam menerima fasilitas hal-hal yang lainnya ataupun fasilitas-fasilitas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saat sekarang inilah nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui apa sih tugas Bapak dan Ibu sebagai ketua regu dan ketua rombongan itu. Maka momen ini, acara ini, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya agar jangan sampai nanti Bapak dan Ibu justru malah diomongin banyak orang atau jamaahnya gara-gara Bapak dan Ibu tidak tahu fungsi atau tidak tahu tupoksi daripada ketua regu dan ketua rombongan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dari saat sekarang sampai nanti pemberangkatan, sampai nanti pelaksanaan ibadah, sampai pulang lagi ke Indonesia terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, baik itu adalah dalam rangka ibadah secara pribadi maupun dalam rangka ibadah membimbing daripada anggota Bapak dan Ibu semua. Ada satu hal yang perlu diberikan pemahaman nih, kalau Bapak dan Ibu sebagai karo dan karo berangkatnya suami istri. Biasanya nih istri itu nanti cemburu tuh Pak, ngurusin orang aja, saya ditinggal-tinggal aja gitu. Maka ini perlu diberikan pengertian dan pemahaman. Jangan sampai justru Bapak karena menjadi karo ataupun karo, ibadah hajinya ribut terus sama istri. Jangan sampai. Maka nih di saat sekarang nih mulai berikan pemahaman. Dek, saya ini berangkat haji saat ini, di samping memang harus mendampingimu dan sama harus mendampingi banyak orang. Kalau untuk karo adalah mendampingi 10 itu. Maka kalau nanti kebetulan di jamaah yang Bapak pimpin itu ada jamaah yang lansia membutuhkan perhatian khusus, maka ini banyak tersita Pak. Tapi insya Allah langkah dan keringat yang Bapak keluarkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda apabila Bapak melaksanakannya secara ikhlas dan tulus dalam ibadah itu. Dan insya Allah kalau sudah demikian, maka Bapak dan Ibu akan menjadi haji yang mabrur. Harapan dan keinginan kami dari Kementerian Agama, jamaah haji yang berasal dari Cilegon ini bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya dan kemudian semuanya menjadi haji yang mabrur. Untuk itu pada pertemuan ini acara bimbingan atau pembinaan untuk para karom dan karom, mari kita buka dengan bersama-sama membaca
umul kitab bi barakati suratul Fatihah lan yang disolihah khususan jamaah haji Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana al-umurana wa hassin maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana istajib du'ana wasfi mardana warham amwatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu, Ketua Rombongan dan Ketua Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita sudah hadir narasumber dari bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Beliau Pembina Haji reguler. Baik, untuk lebih jelasnya nanti beliau akan memperkenalkan dan sekaligus
memberikan arahan dan materi-materi yang akan disampaikan. Mungkin setelahnya akan ada diberikan waktu kesempatan untuk tanya jawab. Untuk waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rahmatil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami taklimi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Penyelenggara Haji beserta seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, yang kami hormati Bapak dan Ibu para tokoh ulama, para ketua kloter, ada ketua kloter di luar, disuruh masuk dulu Pak. Pandang punten Pak sedikit para petugas kloter, Bapak dan Ibu PHD ada? Ada. Bapak dan Ibu TKHI ada? Ada. Beserta Bapak dan Ibu para Karu dan Karom yang kami muliakan. Mohon izin, siang hari ini kami ingin berbagi. Jadi bahasa narasumber itu hanya bahasa formal persuratan aja. Narasumber itu kan seolah-olah saya yang paling tahu, saya yang paling bisa, yang mendengarkan nggak tahu. Bukan begitu konsepnya. Ini konsepnya berbagi saja, saling mengisi. Karena kita ke depan ini bukan hubungan antara guru dan murid, hubungan antara orang baru dengan orang lama, bukan. Tapi yang akan kita bangun ke depan ini adalah hubungan sinergi, hubungan kolaborasi. Ada hal yang si A tahu, si B tidak tahu, si C tidak tahu, si D tahu. Nah, itu kita mix di dalam sinergi kerjasama yang disebut dengan manajemen kloter. Bapak dan Ibu Karu dan Karom bagian fundamental di dalam manajemen kloter itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hal mendasar yang ingin kami betul-betul tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah yang pertama, ya, mohon Bapak dan Ibu perhatikan. Yang pertama adalah tolong hatinya diluaskan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas. Artinya apa? Niatnya kita luruskan dulu, hatinya kita lapangkan dulu. Karena Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tugas, tanggung jawab, dan imbal hasil dari tugas dan tanggung jawab itu tidak seimbang. Saya dengar Karu dan Karom hanya mendapatkan insentif 1 juta per hari. Amin. Itu ketua bingung. Kalau Karom sehari 1 juta, saya berapa ya? Jadi
istilah yang digunakan bukan honor Bapak dan Ibu insentif saja, karena barangkali itu untuk membeli pulsa Bapak Ibu selama 40 hari di sana kurang. Bapak dan Ibu beli paket data roaming internasional di Saudi itu 800.000, itu seingat saya kepake berapa ya minggu lah kalau jarang nonton YouTube mah gitu. Itu. Nah, dengan insentif yang sedemikian kecil, kemudian tanggung jawab yang dibebankan kepada Bapak Ibu yang sedemikian besar, kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, Bapak Ibu hanya akan mendapatkan beban tambahan. Belum berangkat sudah pusing, belum berangkat sudah pusing. Betul itu, karena yang ada di kepala kita adalah beban tambahan. Tapi kalau dari awal Bapak dan Ibu niat untuk berlomba-lomba mencari pahala, yakin Karo dan Karom akan mendapatkan pahala berkali-kali lipat dibandingkan jamaah biasa. Yakin. Karena tidak ada kebaikan selain balasannya kebaikan. Kalau Bapak dan Ibu berbuat baik melayani jamaah, pasti balasannya lebih baik. Karena Allah itu Maha Pembalas yang terbaik. Kita sedekah 100 rupiah itu, sedekah 100 rupiah itu bahasanya apa? Meminjami Allah coba. Allah yang Maha Kaya pakai istilah meminjam gitu. Meminjam loh. Jadi Bapak dan Ibu kalau sedekah 1.000 rupiah, 1 juta rupiah itu Allah sedang pinjam 1 juta ke Bapak Ibu. 100 rupiah, 1.000 rupiah, 1 juta rupiah itu pinjam. Dan Allah kalau pinjam pasti balik. Yakin. Ya kalau seseorang di luar sana kadang-kadang ada yang demi Allah, demi Rasulullah, kalau 2 hari nggak balik, tolong potong kuping saya. Ya motongnya juga pinjam 100.000 aja pakai motong kuping, itu kan kurang kerjaan gitu. Ya pinjam 500.000, janjinya sebulan, sampai 10 tahun belum balik Pak, padahal orangnya masih hidup. Itu terjadi. Tapi kalau Allah nggak gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Allah itu Maha Pembalas yang terbaik, balasannya bahkan sampai 700 kali lipat. Ibu sedekah 1.000, balasannya 700. Jadi 700.000. Nah, Bapak dan Ibu ketika nanti bertugas menjadi Karo dan Karom, kalau tidak dilandasi dengan fundamental fondasi niat lillahi ta'ala, itu akan menjadi beban. Bapak dan Ibu mungkin tidak tahu bahwa Bapak dan Ibu yang berkumpul pada siang hari ini namanya sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz itu, bahwa Bapak ini akan jadi Karo tahun 2025. Itu sudah tercatat. Saya yakin terpilihnya Bapak dan Ibu ini bukan kebetulan. Emang milihnya gimana Pak Ika? Pakai dadu, terus keluarnya nama Pak ini jadi Karo gitu enggak? Pasti di antara satu regu Bapak dan Ibu adalah personil terbaik. Ya, personil terbaik yang dianggap mampu menjadi manajer dalam satu regu. Jadi itu mohon dipahami.
Jadi yakin kalau Bapak mengajukan surat pengunduran diri sebagai Karo dan Karom pasti ditolak. Nggak ada pilihan lagi. Terutama Bapak dan Ibu yang dari pembimbing KPIHU ya, yang sudah berkali-kali berangkat ke Tanah Suci, kalau disuruh diminta jadi Karo dan Karom, ya wayahnya jangan nolak gitu. Nggak ada orang lain Pak. Jadi itu bagian dari amanat yang perlu disyukuri. Jadi saya ibaratkan Karo dan Karom itu ketika nanti bertugas, kalau jamaah biasa putaran 1 kali tawaf di haram itu mungkin pahalanya 1000. Kalau Karo Karom kali 10 Pak. Saya ngitungnya karena nemenin 10 orang. Belum bener itu berlipat gitu. Karena kalau nanti 1 hilang, Bapak muternya nggak cukup sekali Pak. Nyariinnya itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir itu. Hitungan akhirat yang justru itu nanti akan memberikan keberkahan buat Bapak dan Ibu semuanya. Kerasa betul Pak. Jadi sesuatu yang dilandasi dengan niat yang lurus, niat yang baik, niat yang bersih, bawaannya enak aja Pak. Gitu. Ya. Pertama niat. Kalau niatnya, kita punya waktu berapa hari sebelum Cilegon berangkat Pak Ira? Seminggu. Jadi ada waktu seminggu Bapak dan Ibu untuk mulai menata hatinya. Hati-hati ada benang-benang yang agak kotor-kotor dikit. Tugas 40 hari dapat nomor 500.000 itu dihapus cari ya, yang kotor-kotor dibersihin gitu. Nah, kita nanti akan berangkat dengan hati yang lapang, nggak punya beban. Syukur-syukur malah udah nggak usah, itu saya yang nanggung bisa gitu. Ada yang begitu, dan juga itu hanya kompensasi yang mudah-mudahan itu menjadi pengikat. Jadi kalau orang menikah itu kayak maharnya gitu Pak. Kalau nggak ada itunya itu kurang afdol gitu. Ini hanya itu aja. Ya, niat. Yang kedua, mohon izin saya menyampaikan hal-hal yang sederhana sekali, yang simple, yang teknis, yang mudah-mudahan itu nanti bisa kita aplikasikan secara langsung saja gitu. Kita nggak perlu berbicara 1 regu ada 10 orang kali sekian rombongan gitu, itu ini banget gitu. Nah, kita langsung teknis saja. Yang kedua, yang paling penting perlu Bapak dan Ibu sekalian lakukan adalah memahami peta. Peta apa yang pertama? Peta jamaah Bapak dan Ibu sendiri. Bapak dan Ibu harus kenal, harus hafal minimal nama 10 anggota regunya. Nanti kalau ditanyain, Bapak itu yang kemarin ini nyasar siapa namanya? Enggak tahu Pak itu. Nanti bingung ya. Syukur-syukur Bapak dan Ibu para karu mempunyai daftar nomor HP jamaahnya. Lebih bagus kalau ada grupnya, grup regu, nggak ada masalah. Ya, buat grup regu untuk silaturahim. Kalau jamaahnya lansia misalnya, kalau jamaahnya lansia keluarganya, ya.
Tapi saya punya catatan penting untuk nomor HP keluarga ini. Jangan sedikit-sedikit memberikan informasi kepada keluarga di tanah air. Alhamdulillah Pak Ika cuma masuk angin. Itu di tanah air itu udah geger Pak. Masuk angin di Saudi itu di tanah air udah geger. Bayangannya udah macam-macam. Bilang aja sehat, bapaknya sedang jalan-jalan, ini bakal lagi tiduran, nggak apa-apa, nggak usah diomongin yang gitu-gitu, ya. Bukan berbohong, bukan, tapi menjaga kondisivitas psikologis, ya, bukan berbohong. Kalau misalnya bapaknya masuk jamaah masuk rumah sakit, nggak usah segera buru-buru ngasih tahu keluarga. Yang berhak memberitahu keluarga itu urusan kloter, ketua kloter. Jadi kalau ada jamaah sakit, jamaah meninggal, ini kejadian benar. Waktu itu kita tugas di sektor itu Bapak dan Ibu, ada jamaah yang meninggal itu tetangga kamar nggak tahu, meninggalnya di hotel. Tetangga kamar nggak tahu, sengaja memang tidak dikasih tahu juga. Enggak yang heboh gitu terus satu hotel tahu, enggak. Bawahnya juga enggak pakai keranda, dari kamar itu digendong. Mau kenapa ini lagi sakit mau dibawa ke rumah sakit padahal udah tinggal di kamar itu. Karena menjaga kondisi psikologis jamaah. Itu kondisi psikologis itu Bapak dan Ibu sangat fundamental ketika kita jauh dari keluarga. Jadi menjaga pikiran tetap sehat itu hal yang fundamental nanti di sana. Makanya jangan marah-marah, jangan suudon, jangan itu kan bawaan pikiran semua itu. Bawaan pikiran semua. Itu. Ya, memahami peta jamaah terdekat, ya. Termasuk Bapak dan Ibu harus tahu para karu, harus tahu di regunya itu ada jamaah yang berkebutuhan khusus atau tidak. Ada yang lansiakah, ada yang disabilitaskah, ya. Lansia itu kenapa Bapak dan Ibu harus tahu? Karena nanti konsumsinya khusus. Apa-apa di blender, makan jengkol di blender, pete di blender, gitu. Nasi di blender, semuanya serba lembut Pak, khusus lansia. Nah nanti Karu akan melaporkan itu, di regu saya ada jamaah yang mendapatkan konsumsi khusus. Nanti para Karu inilah yang akan mengambilkan jatah konsumsi khusus untuk jamaah itu. Kecuali petugas sektornya yang lebih proaktif, itu kadang di sektor ada yang tugas di layanan lansia atau disabilitas nganterin ke kamar malah. Kalau yang ada, tapi kalau nggak ada, tolong para Karu berinisiatif untuk melakukan itu, ya. Memahami peta jamaah. Ketika Bapak dan Ibu nanti melakukan hal apapun, naik biskah, mau tawafkah, mau diminakah, mau jamarotkah, ukurlah dengan kemampuan jamaah yang paling lemah. Ya, Pak Ika bisa 10 langkah, lansia baru 1 langkah. Jadi kalau di tempat sa'i itu yang jak-jak itu sudah 7 kali, yang lansia baru 1. Terus harus gimana? Nah yang sehat, upayakan anggota jamaah yang sehat itu menjadi pendamping bagi jamaah yang butuh pendampingan dalam 1 regu. Kita baru ngomongin regu nih. Dalam 1 regu itu, ya. Pahami peta terkecil. Yang kedua, para Karu harus
memahami peta hotel. Peta hotel. Apakah ada jamaah yang nyasar di hotel? Jawabannya banyak. Karakteristik hotel itu beda-beda. Ada hotel yang liftnya satu, ada yang liftnya hadap-hadapan. Ada yang keluar lift ada angkanya, lantai sekian. Ada yang enggak. Ada hotel yang tombol-tombol itunya ada kalau di lobi L, tapi ada yang G. Beda-beda. Ada yang F1. Nah itu karakteristik hotel itu perlu Bapak dan Ibu pahami supaya Bapak dan Ibu nanti ketika mengakses seluruh fasilitas hotel itu lancar. Ya. Biasanya jamaah itu naik lift, kan kalau hotel sekian lantai, 10 lantai, campuran tuh. Ada yang turun di lantai 1, di lantai 2, ada yang di lantai 10 gitu kan. Jamaah lansia yang belum pernah naik lift, begitu lift kebuka pasti akan turun. Otomatis itu. Perlu diedukasi semua jamaah di dalam regu ketika naik turun lift untuk melihat sudut kanan atas yang ada angkanya itu. Dibiasakan. Turun kalau belum angkanya ini jangan turun. Itu harus diedukasi. Gitu. Meskipun saya pernah artinya ya mungkin orang kebanting gitu. Ya sih Pak, saya orang kampung belum pernah naik lift kayak gitu. Sedih juga saya gitu. Tapi spontan Pak, spontan itu dibalas itu. Pintu kebuka dia turun, padahal nggak di situ turunnya. Serius, bukan ngada-ngada Pak, pengalaman sendiri. Barusan dia ngomong begitu itu, belum sepersekian detik pintu lift kebuka dia turun. Padahal dia harusnya turun di lantai yang lain. Jadi bukan ya nggak tahu ya namanya tanah haram istimewa. Jadi jangan sembarangan berpikir, jangan sembarangan berkata-kata, tapi jangan tegang juga gitu. Nanti mau ngobrol sama top tetangga sebelah di tanah haram, jangan boleh. Nggak jadi ngobrol. Ya, gitu. Ya biasa, gitu. Tapi jangan ngasal juga. Gitu. Ya itu salah satu contohnya gitu. Ya, Bapak dan Ibu Karu harus paham di mana letak musola. Musola itu sebenarnya bukan musola. Biasanya kalau di hotel itu aula yang difungsikan sebagai musola. Nanti seluruh jamaah kloter itu biasanya ngumpul ibadahnya di musola itu. Ada di lantai mana Bapak dan Ibu harus tahu. Hari pertama ketika datang itu tugas Bapak dan Ibu jalan-jalan di hotel. Wirawiri, lorong, kamar, bla bla, ada ciri-ciri apa ya. Bapak dan Ibu harus tahu pintu darurat ada di mana. Karena jam-jam sholat lift pasti padat. Kadang-kadang cukup turun lewat pintu darurat 1 lantai beres, nggak sampai 1 menit. Nungguin lift bisa 10 menit lebih. Nah Bapak Ibu Karom yang harus tahu itu selip-selipan itu di mana ada tangga darurat. Itu penting tangga darurat itu. Kenapa? Di situ satu-satunya tempat bisa merokok. Percaya sama saya. Itu tempat penting yang harus dicari. Asal jangan ketahuan dokter. Ya, itu tempat penting. Di mana tempat cucian, di mana tempat jemuran, dan di mana Bapak dan Ibu mengambil konsumsi. Karena konsumsi itu nanti diambil 3 kali sehari. Di mana klinik, di mana kamar dokter dan perawat.
harus tahu. Ya, itu aja yang kita. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang darurat, Bapak dan Ibu nggak usah panik, langsung ketok aja kamar sekian, pasti isinya dokter. Gitu. Ya, nah ketua kloter yang dalam hal ini perlu bisalah berinisiatif untuk menginformasikan itu di grup. Jadi kalau tadi Karu punya grup jamaah, Karung punya grup Karu, ketua kloter punya grup Karong, beserta seluruh perangkat kloter. Ada PHD, ada pembimbing KPIU, kemudian ada TKHI. Itu masukkan ke dalam grup. Jangan bikin grup yang isinya jamaah dan petugas campur. Nanti pusing ketika ada instruksi manajerial dari ketua kloter yang respon jamaah. Itu malah debat. Ya. Tuh, pahami peta hotel. Selanjutnya, pahami peta sekitar hotel. Di mana tempat beli ember, di mana tempat beli sabun mandi, di mana tempat beli kopi. Ya. Kalau rokok biasanya Tegal sih. Di sana mahal, Pak. Nah itu kadang-kadang itu cuma lantai bawah ada toko, di situ jualan ember. Kita mau titip ke anak-anak yang kuliah di sana, tolong beli ember, beli di pasar, padahal di bawah ada. Gitu. Ya. Tuh, pahami peta sekitar hotel. Selanjutnya, pahami peta jalan menuju area Haram maupun area Masjid Nabawi. Jalan dari hotel ke sana dan sebaliknya. Sebelum jamaah, sebaiknya karo-karo nyoba dulu. Betul itu. Apalagi kalau di Haram itu puas itu, karena jalannya 2 kilo. Gitu. Paham, oh ada hotel ini, ada hotel ini. Kadang-kadang kita harus ngapalin ciri-cirinya apa. Oh di depan ada apotek. Oh di depan ada apa. Itu membantu kita banget. Ya. Selanjutnya, pahami peta Haram maupun peta Masjid Nabawi. Yang perlu Bapak dan Ibu waspadai adalah di mana Bapak dan Ibu masuk, belum tentu Bapak dan Ibu keluar dari situ. Kalau dulu masih bebas, masuk pintu Umar, keluar pintu Umar itu bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi masuk dari sini, keluarnya dari pintu mana. Sekarang yang sering dipakai untuk solusi adalah tower Zam-Zam. Jadi keluar di pintu manapun, cari itu tower sampai ketemu. Begitu keluar dari Haram, langsung lihat ke atas. Oh di sana, jalan aja ngikutin itu, ngikutin dinding Haram itu nanti akan ketemu. Jadi WC yang terkenal di dunia itu namanya WC 3 Haram itu. Itu tempat berkumpulnya meeting point dari para jamaah yang paling gampang di situ. Kalau yang sudah sering ke Haram, ya nggak usah gitu juga. Ini khusus untuk yang benar-benar baru. Dan Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Yang punya Haram itu Allah. Tinggal minta aja sama Allah, nggak bakalan nyasar insya Allah. Yang sering ke Haram aja bisa nyasar. Kenapa? Dulu sa'i waktu beliau umroh misalnya di lantai 1. Pas ketika kita lagi mau sa'i sama askar dialihkan ke lantai 2. Waktu itu pemandangannya begini, kok sekarang begini.
Apa sudah ada inovasi? Ternyata beda lantai. Itu nanti ketika keluar pemandangannya juga beda. Dari lantai 2 itu nanti keluar larinya kemana gitu. Kalau dari lantai 1 bisa balik lagi ke mata tempat tawaf. Kalau di lantai 2 nanti sama askar nggak boleh masuk lagi, suruh keluar. Nah itu teknis-teknis seperti itu jangan panik. Yang penting Bapak dan Ibu jangan saling meninggalkan rombongan anggota regunya itu. Ya, yang penting itu asal satu regu itu aman, semua aman. Indikasinya di regu aja itu. Ya, jangan sampai terpisah. Pahami tadi jamaah yang paling lemah. Kalau memimpin sholat juga gitu, Bapak dan Ibu yang bimbat kloter ada, bimbat kloter ada ya. Nah, nanti diingetin aja. Pernah kejadian sholat Jumat, ini bukan fiktif, bukan. Sholat Jumat rakaat pertama Yasin, Pak. Ya dikiranya kita sih versi cepat kayak tarawih gitu. Yasin, Allahu Akbar, dikiranya begitu. Sudah husnudzon tuh Pak jamaahnya. Ternyata Yasin dihabisin di Jumatan itu. Wah, sudah gitu. Langsung jadi tema pembahasan pekan itu gitu. Yang sederhana saja, yang simpel-simpel saja. Saya bersaksi bahwa saya pernah Jumatan di Masjid Nabawi, imamnya cuma baca Al-Falaq dengan An-Nas. Mungkin karena tahu ada saya di situ. Oh, ini ada Kadarisman dari Banten gitu. Berdirinya kurang fasih, jadi jangan panjang-panjang. Wah, gitu. Diilhami begitu imamnya gitu. Jadi bacanya Al-Falaq dan An-Nas. Gitu. Cuma khutbahnya setengah jam gitu. Ya, itu ya memahami peta jamaah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sudah memahami peta, Ibu dan Bapak punya bekal, ya, punya bekal yang penting. Nah, memahami peta jamaah itu tadi juga perlu diimbangi juga dengan hal-hal non teknisnya. Contoh simpel, ngomongin toilet. Bapak dan Ibu Karong harus tahu cara menghidupkan keran toilet, cara nyebor kloset, harus Bapak dan Ibu Karong duluan yang nyoba. Begitu masuk kamar, langsung itu dulu yang dicoba. Saklar lampu, saklar AC, remote, terus kemudian kloset, air dihidupkan segala macam, lancar apa enggak. Kalau ada masalah segera lapor. Nanti biar sektor yang menindaklanjuti. Lapor ke siapa? Ketua kloter. Nanti ketua kloter yang ngadu ke sektor. Ada kamar sekian, TV-nya nggak nyala, AC-nya nggak nyala, airnya nggak nyala. Hal-hal yang vital-vital itu terutama air dan listrik. Colokan itu di kamar menjadi barang rebutan. Colokan, karena satu kamar isinya 6, bawa HP semua. Ada yang isinya 4, bawa HP semua, colokannya cuma 2. Jadi harus arif berbagi. Itu Bapak dan Ibu ketika di kamar dilatih untuk latihan berbagi. Ya. Jangan salah, setiap hotel punya karakteristik kloset yang berbeda. Jadi terutama lansia Bapak dan Ibu, jangan dilepas ketika nyalain keran. Ada hotel yang keran itu ada panas dingin. Begitu nyalain ternyata posisinya panas itu,
waduh itu bahaya. Untuk lansia bahaya sekali. Jadi kami sarankan pertama kali sebelum lansia masuk toilet itu Bapak Ibu karo-karo duluan yang nyoba. Tapi kalau kita dulu petugas akomodasi itu nyoba dulu saya. Itu disetting supaya nggak panas gitu. Karena jamaah pertama kali datang turun dari bis ke hotel yang dicari adalah toilet. Jadi sebelum lansia masuk, Bapak dan Ibu harus masuk dulu, cobain dulu. Ya. Yang hotel pintunya kaca itu juga harus diwaspadai. Karena biasa di Indonesia pakai pintu kaleng, bukanya pas disanya pintunya kaca. Baru datang itu udah mencair kaca itu, belum dipakai acan. Rame. Ya. Itu Bapak dan Ibu Karo dan Karong yang mulai harus berinisiatif untuk mendahului. Mengenai kunci kamar, Karu dan Karong nanti akan menerima distribusi kunci kamar dari Ketua Kloter. Ketua Kloter nanti yang akan tanda tangan pengambilan kunci. Yang mohon dipahami, jangan dibayangkan kunci itu satu jamaah pegang satu. Satu jamaah pegang satu enggak. Jadi hanya satu kamar, satu kunci. Minta serep nggak bakalan dikasih. Meskipun lancar bahasa Arab juga. Kecuali yang terbiasa memang bolak-balik ke Arab gitu. Kenapa nggak dikasih? Tahu nggak? Ada pemilik hotel yang curhat ceritanya. Pengennya itu kan jamaah begitu pulang kamarnya udah adem. Jadi AC dinyalain, padahal ke haram itu lama. Ada. Ke haram itu lama. Berangkat ke haram jam 2 malam. Sampai sholat subuh, wirid nunggu duha. Jadi jam 8 itu baru pengen keluar dari haram. Sekian jam itu AC manteng, pemborosan listrik kata si pemilik hotel itu. Maka kuncinya cuma dikasih satu, karena itu kunci untuk keluar masuk dan kunci untuk power, nggak dikasih yang lain. Yang sering terjadi kasus adalah Bapak dan Ibu keluar bareng ke haram, baliknya nggak bareng. Kuncinya dibawa jamaah yang ada di belakang. Ada jamaah selonjor di depan pintu kamar hotel, lagi ngapain Bu? Nungguin kunci. Makanya dibiasakan kunci kamar selalu dititipkan ke resepsionis. Itu otomatis. Jadi nanti siapapun yang datang duluan akan bisa membuka kamar. Ya. Kita dengerin aja dulu nggak Pak? Izin Pak ya. Kunci kamar. Oh ya. Nah, kunci kamar itu ada yang kunci biasa kayak di tanah air, ada yang pakai kartu. Nah, yang Bapak dan Ibu Karong perlu waspadai yang pakai kartu. Karena kadang-kadang kebiasaan di Indonesia keluar kamar tapi yang anduk. Nah, pintunya nggak diganjel, ceklek aja. Padahal kuncinya, kartunya nempel di power. Udah itu rame. Nah, kalau ada kejadian begitu gimana? Sebelum kejadian, kalau saya sampaikan, sebelum kejadian informasikan.
kamar kalau bisa diganjel pakai sendal atau pakai apa, supaya nggak blok otomatis. Mending kalau ada orang di dalam, kadang-kadang itu niatnya cuma pengen senderan di tembok depan kamar doang, niatnya gitu doang, nggak kemana-mana enggak. Tapi karena lupa ganjel tadi, pintunya ketutup, kuncinya padahal ada di dalam. Hal kecil, tapi itu bikin panik Bapak dan Ibu. Untuk lansia segala macam itu bikin panik. Gitu. Caranya gimana? Hubungi ketua kloter lewat WA aja, kamar sekian, lantai sekian, itu kuncinya ketinggalan di dalam. Nanti ketua kloter silahkan hubungi bagian akomodasi sektor. Bagian akomodasi sektor biasanya dikasih sama hotel master key. Master key itu bisa membuka semua kamar, ya, bisa membuka semua kamar. Itu khusus untuk darurat ketika ada begitu, ketinggalan kunci kah atau ada jamaah kekunci di dalam nggak bisa buka, gitu. Ya, tentang kunci itu begitu. Nah, terkait dengan kamar Bapak dan Ibu, mohon ketika kedatangan tidak usah kemudian berkreativitas untuk mengubah-ubah susunan anggota kamar. Sesuai apa adanya saja dulu, karena nanti by sistem koper itu akan ketahuan ini pemiliknya empunya koper di kamar berapa, itu ketahuan. Tapi kalau Bapak dan Ibu tiba-tiba si ini tukar sama si ini tukar sama si ini, nanti ketika mencari koper hilang itu susah nyarinya, empunya ada di mana. Tolong diinfokan kepada jamaah, koper dan jamaah itu datangnya nggak bareng. Jadi dia pakai kargo, pakai kendaraan terpisah. Nah, kadang-kadang jamaah begitu turun pengennya langsung mandi, langsung ganti, bongkar koper, bla 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 kan gitu. Padahal kopernya masih di mana itu udah nyari koper itu muter-muter. Santai aja, tinggal tiduran aja, begitu datang itu tinggal tiduran aja, nggak usah sibuk nyari koper karena kopernya juga belum datang gitu. Itu infokan kepada jamaah gitu, ya, kepada itu menjadi pelopor bagi pengetahuan kecil, pengetahuan praktis yang perlu disampaikan kepada jamaah. Ajari jamaah untuk membuka pintu yang pakai kartu itu, tak sendiri caranya gini, ya, itu memandirikan jamaah itu lebih meringankan tugas karu dan karom. Jangan sampai Bapak dan Ibu karu dan karom, ketua kloter, membiarkan jamaah keluar kamar tanpa gelang. Keluar kamar ya, bukan hotel ya. Keluar kamar tanpa gelang. Karena ada jamaah yang keluar kamar tidak bisa kembali ke kamarnya. Dia naik pakai lift, ini liftnya berhadapan. Biasanya keluar lift belok kiri, Pak. Suatu ketika lift sebelah sini penuh. Dia naik lift yang seberang sana, yang kosong. Karena biasanya belok mana? Kiri. Larinya ke kamar sebelah. Kau lihat orangnya asing-asing, kok beda. Udah sektor itu apa, Pak? Udah embarkasi sebelah, hotelnya sama, tapi beda lorong itu. Itu fatal. Ada hotel yang modelnya tower 2 itu, ini sektor berapa, itu Bapak dan Ibu perlu memahami peta itu tadi, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti hal-hal yang kecil-kecil begini ini
kalau tidak diingatkan dari sekarang, nanti Bapak dan Ibu kaget, kok ada kejadian ini gitu. Padahal hal yang sehari-hari kita alami di tanah air gitu. Tapi di sana itu bikin kaget aja gitu. Ya, gelang itu fundamental, Bapak dan Ibu, fundamental. Ya, jangan sampai. Nah, kalau yang sering kita lakukan dulu begini, saya sarankan para karu membawa spidol permanen kecil itu. Ya, spidol permanen kecil itu nanti ID card atau tas jamaah dikasih hotel mana, biasanya kode hotel itu pakai angka, meskipun ada nama Arabnya hotel apa gitu ya, tapi biasanya ada angka itunya. Misalnya hotel 401 itu artinya hotel sektor 4 itu sektor, 01 itu hotelnya. 807 itu artinya sektor 8 hotel ke-7. Kayak nomor kamar. Nomor kamar itu Bapak dan Ibu, angka depan itu pasti lantai. Lantai kamar nomor 502 berarti lantai 5 kamar nomor 2 ya. Itu pengetahuan dasar Bapak dan Ibu sebagai pekel. Ditulis tuh hotel misalnya 806 kamar kosong ini. Nanti ketika ada lansia sepuh, Bapak dan Ibu enak. Kalau bukan regunya, Bapak Ibu bisa mengenali. Oh ini Bapak, ini kamarnya dari sini, langsung anterin aja ke pintu kamar. Nggak usah pakai tanya ketua kloter. Jangan juga ngandelin sinyal. Saya nggak percaya sinyal di sana. Lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba hilang tuh. Seharian Pak, bukan ngomongin menit. Tiba-tiba hilang, ya udah. Oh emang nggak boleh nonton. Tiba-tiba hilang sinyal sama sekali. Jadi hal-hal yang begitu-begitu ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu tadi terakhir apa tadi? Sinyal hilang. Iya. Oh, nonton. Itu jadi saya mengalami demensia juga gitu ya. Nah, untuk lansia-lansia jamaah-jamaah yang demensia perlakuan khusus tadi, Bapak dan Ibu, mohon itu mendapatkan pengawalan 24 jam. Dalam artian bergiliran, jangan Bapak sendiri aja gitu, jangan itu. Teman-teman satu regu satu kamar itu saling. Saya mau ke sana dulu ya, titip Bapak itu, gitu loh maksudnya. Jadi jangan peleng aja ditinggal lagi rokokan di pinggir jalan gitu. Tahu Bapak itu punya kondisi khusus, main tinggal aja, peleng aja tinggal pergi gitu. Padahal bukan ditinggal ke kamar, bukan, beli rokok di sebelah. Ini si Bapak yang ditinggal ini, mending ikut Pak. Tiba-tiba jalan aja, peleng gitu. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu, kasus yang agak ini, yang pernah kita tahu itu turun dari bis, nggak mau masuk hotel. Ini bukan rumah saya ini, kok saya diajak ke sini? Ada yang bilang ini bukan kampung saya, bukan. Sama kaseptor saya di ini. Ya bukan dibohongin ya. Ini cuma pintunya doang, kampungnya ada di dalam. Mau masuk itu. Jadi butuh kreativitas. Ya, untuk yang begitu-gitu tuh butuh kreativitas. Ada jamaah Cilegon tahun 2023 itu, salah satu PHB-nya kreatif. Ini bener-bener nggak mau denger omongan laki-laki.
yang bisa menasihati hanya perempuan. Itu bapak-bapak PhD pakai kerudung. Beneran itu bapak-bapak itu pakai kerudung. Supaya mau nasihat. Kreativitas seperti itu ketika di lapangan ya terjadi. Ya, Bapak dan Ibu nggak usah ragu-ragu yang begitu. Hal-hal yang kira-kira di luar kendali Bapak dan Ibu jangan coba-coba untuk menyelesaikan. Serahkan kepada ketua kloter. Nanti ketua kloter yang akan koordinasi dengan sektor. Selalu begitu berjenjang. Nah, Bapak dan Ibu, hal-hal yang praktis-praktis ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat Bapak dan Ibu semuanya. Kejadian-kejadian lapangan yang sering terjadi, sulit dihindari, tapi butuh antisipasi. Nah, yang sedang kami lakukan dalam pembekalan Karo dan Karom ini adalah tindakan antisipatif itu, supaya hal-hal yang kecil itu tidak kemudian menjadi masalah besar. Kalau dari sekarang Bapak dan Ibu udah tahu kan nggak kaget. Air panas, solusinya gimana ini? Keran tiba-tiba gimana? Ya, ada ibu yang ke toilet nyari gayung. Ya nggak ketemu, di toiletnya nggak ada gayung, adanya keran. Ya, itu Bapak dan Ibu Karo dan Karom harus agak detail urusan begitu. Nah, yang bukan agak ya, ini sangat penting malah adalah tentang barang bawaan. Kalau ada larangan-larangan terhadap barang bawaan tertentu, wayahnya jangan berkreativitas untuk ngeyel. Karo-karom harus menjadi pelopor. Nggak boleh bawa rice cooker, ini bawa kompor. Ya. Percuma Bapak dan Ibu. Karena apa? Nanti di pondok gede juga disita, gitu tuh. Nggak bakalan ke bawah nggak? Mau diselumputin kayak gimana, mau kasih aluminium foil kayak gimana, ya ketahuan aja loh, namanya di pakai scan gitu, akan ketahuan aja. Rokok misalnya ya secukupnya saja, nggak usah kelihatan mau merokok 24 jam gitu. Ya. Syukur-syukur malah di sana jadi latihan buat ngurangin rokok. Syukur-syukur pulang berhenti ngerokok. Ya kan supaya jadi ini aja latihannya gitu. Ya, di sana rokok itu 115.000, yang di sininya cuma 30-40. Makanya kadang-kadang ada yang berkreativitas. Ya. Terus barang bawaan-bawaan itu tadi yang kira-kira dilarang, tolong jangan dipaksa untuk dipaksakan diselundupkan. Nanti yang repot justru jamaah sendiri, yang harusnya koper itu udah mulus, gitu tuh, dibongkarin semuanya itu, malah natanya itu seminggu itu di pondok gede dibongkar, ditata lagi nggak muat. Karena udah rapi, jadi diberantakin kan. Ketika dimasukin lagi nggak bisa. Akhirnya taliin jadi nggak rapi. Nah, kita pengennya Bapak Ibu dan Karo dan Karom menjadi pelopor, memberi contoh kepada jamaah di rebunya hal-hal apa yang harus ditaati, apa yang dilarang itu tolong menjadi perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Kalau tidak tahu jangan sungkan untuk bertanya. Nggak usah malu di sana. Kalau malu bertanya benar-benar sesat beneran. Jadi
kalau di sana malu bertanya, benar-benar tersesat. Nggak usah ragu-ragu, kalau nggak paham tanya aja. Gitu. 1,5 jam ternyata saya ngomongnya. Rasanya cukup hal-hal yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu. Pengennya sih banyak, cuma kan makanya kan saya sering memakai pola ngobrol Pak, gitu, supaya enak aja, asik gitu. Idealnya sih didampingi sama kopi, rebusan kacang, jagung sama pisang, sambil merokok. Itu sampai subuh itu mulai habis sisa itu. Nanti hal-hal yang kira-kira perlu diperdalam, hal-hal apa yang perlu ini, silahkan konsultasikan ke Kementerian Agama. Nggak usah segan, jadikan teman diskusi. Di sana kita sama-sama menjadi perantau, sama-sama jauh dari rumah. Saudara terdekat kita adalah ya sekloter kita, tetangga kamar kita, tetangga kasur kita di kamar itu ya orang-orang terdekat kita. Jadi mohon dibangun perasaan saling menyayangi, saling mendukung, saling membantu. Jangan nafsi-nafsi, urusanmu urusanku, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Bagi yang sudah terbiasa taharum sendirian, silahkan untuk ibadah sendirian. Ada waktu-waktu tertentu harus mendampingi yang belum pernah taharum, gitu loh. Jamaah mandiri itu harusnya menjadi mentor bagi jamaah yang belum berpengalaman. Bagi yang sudah pengalaman, jadi mentor bagi yang belum pernah sama sekali. Itu indah. Saya pernah nemu kasus ada lansia nangis sih enggak, cuma melihatnya itu bikin hati saya panas gitu tuh. Duduk di depan kamar dalam posisi pakai kain ihram. Bapak kok nggak masuk kamar? Belum dapat kamar? Sudah Pak. Terus kenapa nggak masuk kamar? Kamarnya mana? Itu kamarnya di depan dia duduk. Kenapa nggak masuk kamar? Nggak boleh. Nggak boleh sama siapa? Sama orang yang di dalam. Ngajak ribut. Saya waktu itu pakai ini, pakai ban ini. Kalau di kepolisian provos Pak, itu gargas, pengendali petugas. Jadi pengawasnya petugas gitu. Aduh ini bisa begini kok bisa ditolak, itu alasannya apa? Saya buka pintu pokok. Bapak namanya siapa? Ini saya lihat di kamar. Oh namanya ini. Temennya harusnya si bapak ini yang satu sama 2 yang lain. Nah dia itu pengen temennya yang ada di kamar sebelah masuk ke kamar yang sini nggak nerima, kamar yang sini nggak nerima karena lansia dianggap beban. Terus kalau lansia dianggap beban, ya mending jangan diberangkatkan. Tapi nunggunya jangan 25 tahun. Gitu kan. Bisa nggak begitu? Wong setiap kita nunggu pemberangkatan itu pasti jadi lansia. 20 tahun nunggu. Waktu daftar umur 50 berangkat lansia. Jadi jangan pakai konsep begitu. Memang yang di dalam kamar itu masih gagah-gagah, tapi harusnya kan kegagahannya itu menjadi pengayom bagi yang sudah sepuh, kan mestinya begitu.
Bukannya dibantu, Pak, silahkan, monggo, mana milih dulu, yang sepuh milih kasur duluan, kan nggak gitu. Kita masuk kamar duluan nih, siapa yang masuk kamar duluan adalah yang berhak memilih kasur duluan, bener nggak? Itu terjadi, ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu, mohon. Yang perlu diwaspadai, satu Pak Ika. Ini kesalahan teman-temannya Pak Ika sebenarnya. Apa itu? Kesalahan input jenis kelamin di dalam sistem. Namanya maman, jenis kelamin perempuan. Ada di tengah kamar perempuan. Namanya maman. Berhubung jenis kelaminnya perempuan, bilangin enak. Tapi akhirnya yang ribet apa? Harus gotongin kasur, pindah ke kamar yang masih longgar. Itu terjadi, nggak usah panik gitu. Karena itu sudah di luar ini kan. Dari 9.000 jamaah adalah 1-2 salah input jenis kelamin Pak ya. Dan itu cukup meresahkan gitu. Jadi perlu diantisipasi saja. Hanya jangan dipakai ribut. Kadang-kadang kan suka dibawa debat itu loh yang bikin ini. Ya, urusan sepele sebenarnya bisa diselesaikan tapi ribut aja. Saya nggak mau kalau nggak sama Pak itu, saya nggak mau kalau nggak sama itu, jangan begitu. Jadi ajarin untuk saling mengenal supaya saling taruh, supaya saling tahu kan. Baik. Sudah 1,5 jam mendampingi Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan hal-hal kecil tadi bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Kalau kurang nanti banyak ngobrol saja. Kita seperti minum air galon itu. Kalau minumnya segelas-gelas itu 1 galon habis. Tapi kalau langsung ditenggak blok itu kebanyakan kebuang. Ya. Kebiasaan buruk di Indonesia jangan dibawa di sana. Buang sampah sembarangan, merokok di lorong, apalagi merokok di kamar. Nanti alarmnya bunyi, mending kalau alarm doang Pak. Kalau semprotannya otomatis nyemprot itu kan masalah lagi. Itu. Jadi itu tempat rokok teraman adalah tangga darurat. Di resto nggak boleh merokok, meskipun di Mekah di Madinah nggak boleh merokok. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya tugasnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan, sehat walafiat lahir dan batin, pulang ke Indonesia dalam keadaan bahagia dan mendapatkan haji yang mabrur. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Haji Kadarisman atas pemaparannya. Sebetulnya materinya itu hanyalah kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Apa yang beliau ketahui disampaikan, sifatnya tidak menggurui atau digurui, tapi sifatnya sharing, saling mengingatkan. Hanya mengingatkan juga karena memang waktunya. Tadinya mau buka tanya jawab karena waktunya kita nanti akan dibuka, tanya jawab itu akan dibuka pada saat sesi diskusi. Mohon diingatkan nanti kalau belum ada perkenalan, mohon sesi perkenalan antara karo-karom dengan kloternya masing-masing, perangkat kloternya itu penting banget. Ya. Sebelum ya, nanti itu akan disampaikan pada saat diskusi pada kloter 44 dan kloter 54. Sebelum kita tutup untuk pemaparan ini, ada hal yang saya sampaikan kesimpulannya, bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan oleh petugas karu dan karom adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas. Hilangkan segala pemikiran, perasaan ketika nanti akan menjalankan tugas. Hal-hal yang ada di rumah, mau itu
perkara apapun tentang piutang dan lain sebagainya itu dihilangkan dulu. Permasalahan yang ada di keluarga dan lain sebagainya diikhlaskan dan disampaikan pada keluarga juga agar tidak membebani Bapak Ibu pada saat tugas menjalankan tugas karum nanti di tanah suci. Itu yang pertama. Yang kedua, pemetaan terkait jemaah. Bapak Ibu harus mengetahui, saya yakin mungkin di KPUH itu sudah pada kenal nama tapi belum kenal wajah, tak kenal maka tak sayang. Jadi yang harus pertama petugas karu atau karom yang harus diketahui adalah hafal nama jemaahnya sampai mengenal. Itu yang saya simpulkan. Karena karakter manusia itu berbeda-beda. Mungkin saat itu kita kenal, tapi berbeda ketika kita sudah di sana. Karena mental dan psikologis kita diuji, kesabaran kita diuji. Belum tentu baru misalkan Bapak Ibu di sini belum selesai, Pak ini tolong, nah itu pasti ada aja seperti itu. Terus selanjutnya informasi jemaah jika terjadi sesuatu. Nah itu harus komunikasi dengan karu, komunikasi dengan karom komunikasi dengan ketua kloter atau dengan ketua dan lain-lainnya petugas yang lain. Terus selanjutnya masih pemetaan dari jemaah itu penanganan untuk jemaah lansia seperti yang tadi disampaikan. Jadi jemaah lansia ini pasti beda-beda dan layanannya juga harus khusus. Terus yang selanjutnya itu pemetaan hotel atau akomodasi. Bapak Ibu harus paham betul rute, terus fasilitas hotel dan lain sebagainya. Untuk informasinya biasanya di hotel itu ada bagian informasi. Kalau kita tidak paham bisa menanyakan. Selanjutnya mengetahui letak mushola di hotel, terus klinik, terus nanti di forum diskusi nanti mengenal tim kesehatan ada di sini ya, dari tim kesehatan. Nah terus pemetaan supermarket yang tadi itu ketika kita butuh barang sesuatu yang harus dibeli tapi kita tidak bisa bawa, nah itu kita harus tahu. Dan hanya mengingatkan juga hotel yang sekarang Pak Haji itu colokannya beda ya, berbeda dengan colokan yang kita sekarang di Indonesia. Kemarin terakhir waktu nganter istri dan anak itu colokannya itu apa ya? Kalau saya sebutnya colokan gepeng. Ya, yang ya ada yang segitiga, ada yang dua tapi dia tipis ya, bukan bulat itu. Itu sampai beli, itu nggak apa-apa beli di kita bawa ke sana nggak apa-apa, karena beda di sana colokannya. Takutnya nanti pas ke sana, colokannya udah satu, nggak sesuai lagi dengan jenis colokan yang punya kita. Terus yang selanjutnya pemetaan area rute hotel ke Masjidil Haram. Nah itu Bapak Ibu juga harus tahu betul rutenya, titik poinnya itu harus tahu. Bahkan yang di hotel itu ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya istilahnya walau ya kita tidak mengharapkan, harus tahu titik kumpulnya di mana di hotel itu. Terus kunci kamar, seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai kunci kamar itu tertinggal di dalam kamar. Lebih baik kalau keluar dititipkan di resepsionis. Terus yang terakhir yaitu gelang sebagai identitas jemaah harus selalu dipakai agar bisa dikenal ini jemaah dari mana, kloter mana, sektor mana. Itu mungkin kesimpulannya, tapi saya ingin juga menginformasikan hal yang pernah pengalaman kecil. Ini sebagai informasi saja sih, ketika untuk jemaah pelayanan jemaah lansia atau ada keluarga yang pendampingnya ketika sa'i itu ada mobil yang kayak mobil golf ya, itu sewanya terakhir itu per Januari itu kurang lebih 500.000. Takutnya Bapak Ibu mendampingi orang tua, terus karena memang nggak sanggup gendong gitu, mau
sewa kendaraan mobil yang kayak Golf itu sewanya hampir 500.000 kurang lebih. Tapi tergantung nilai tukar rupiah dengan real. Itu satu. Terus kalau sewa kursi roda itu kisaran kurang lebih 150.000 rupiah kisarannya. Itu informasi yang saya dapat itu ketika terakhir kemarin Januari pada saat umroh, itu harga kursi roda itu 150.000 sewa. Itu Sewanya enggak sekali sekali pakai. Iya, hanya untuk satu kali pelaksanaan. Terus ini juga pengalaman pada saat saya mengantarkan istri ibadah haji itu, ketika ibu yang mertua saya itu meninggal pada saat istri saya di sana. Nah, informasi itu saya nggak pernah menginformasikan ke istri saya pada saat lagi ibadah, karena itu akan mengganggu. Tapi tetap saja yang namanya anak, ibunya akhirnya dikasih tahu. Belum selesai pada proses ibadah haji, pengen pulang. Nah, itu mohon informasi dakar, sektor dan lain sebagainya harus ini. Terus yang selanjutnya tadi, karena memang waktunya sudah lewat asyar, kita nanti break dulu. Setelah asar kita kumpul lagi, kita diskusi antara kloter 44 dan 54. Mungkin itu saja. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu buat narasumber kita. Baik, itu yang bisa. Ada tambahan, Pak? Tidak? Baik, kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf selebih-lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.